Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, Karen merobek jilbabku, ingin aku ditangkap karena penyerangan, dan mencoba menyemprotkan merica ke polisi. Jadi ini dulu waktu kuliah. Di Walmart yang terkenal selalu menarik. Aku punya banyak cerita dari tempat ini. Aku bersumpah, Walmart ini seperti sarang Karen. Cerita ini agak kacau. Aku mencoba menulisnya sejelas yang aku bisa, tetapi banyak yang terjadi sekaligus. Dan sementara ingatannya jelas, itu juga cukup menyatu. Beberapa info yang relevan. Aku pucat, dan pada saat berjalan dengan tongkat, aku memiliki kondisi di mana detak jantungku bisa menjadi terlalu tinggi dan tekanan darahku bisa turun, dan aku bisa pingsan karena berdiri terlalu lama. Biasanya, tetapi kecemasan juga menimbulkan kambuh. Aku memakai jilbab pada hari libur dan acara-acara khusus. Sekarang ada banyak jenis dan gaya jilbab. Pada hari ini, aku memakainya dengan gaya yang menutupi kepalaku sepenuhnya, dan kemudian dikalungkan di leherku dan diikat dengan peniti. Aku menggunakan peniti penjahit. Mereka tidak terlalu terlihat di jilbab, tetapi mereka tidak memiliki apapun yang menutupi ujung runcingnya. Aku memastikan aku menempatkannya, sehingga mereka akan menahan kain di tempatnya dan tidak menempel padaku. Karena ini hari libur, aku juga memakai pakaian tradisional, rok panjang, kemeja putih dengan beberapa bordir di atasnya, dan ikat pinggang kain. Ini juga terjadi tepat setelah pemilihan 2016. Kota kampusku berubah jadi satu kelompok Nazi, menjadi tiga secara harfiah dalam semalam. Mereka akan sering datang ke kampus untuk mengganggu kami. Para rasis sangat berani saat itu. Ini mungkin beberapa minggu setelahnya, di mana keadaan sudah sedikit tenang, tetapi masih sangat buruk. Aku membuat kesalahan dengan pergi ke Walmart sendirian, dengan pakaian tradisionalku. Jadi aku berkeliling Walmart, mengambil beberapa barang, ranselku ada di bagian depan troli, jadi aku tidak punya beban ekstra di punggungku. Aku berdiri di salah satu ujung lorong itu. Aku mencoba menemukan sesuatu dan harus mencari di mana itu di HP-ku. Tiba-tiba jilbabku terlepas dari kepalaku, saat seseorang di belakangku berteriak, "Teroris bangsat!" Untuknya jilbabku itu hanya memiliki ujung di leherku, jadi itu tidak menarik leherku, tetapi tidak membuat aku tersedak. Tetap saja, ini pasti mengaktifkan respon flight or fight. Wanita itu, yaitu Karen, kemudian memulai berteriak saat aku berbalik. Rupanya salah satu peniti telah menancapkannya saat dia merobek jilbabku. Dia berteriak bahwa aku teroris, aku menyerangnya, dia ingin manajer dan polisi menelpon, dan lain-lain. Pasangan ini telah menyusuri lorong dan melihat itu terjadi dan berlari ke arahku. Wanita itu, NW, anggap melemparkan kaosnya ke kepalaku dan berada di antara aku dan Karen. Aku panik pada awalnya, tetapi menyadari dia berusaha membantu menutupi kepalaku. Dan pria dengannya, yaitu NM, juga berada di antara kami dan berada berteriak pada Karen. NM meraih jilbabku kembali dan menyerahkannya kepada NW, yang kemudian menyerahkannya kepadaku. Dan dia mengambil kaosnya dan memegangnya di sekitar kepalaku untuk menghalangi pandangan orang tentang kepalaku, sementara aku mencoba untuk mendapatkan jilbabku kembali. Karen masih berteriak bahwa dia ingin polisi menangkapku karena menjadi teroris, karena menyerangnya, dan beraninya dia. Dia merogoh dompetnya untuk menemukan semprotan merica, karena dia ingin menyemprotku dan pria itu. Sejujurnya aku bahkan tidak memakai jilbabku dengan benar. Aku ingin keluar dari sana secepat mungkin. Seorang karyawan di dekatnya telah keluar dari lorong untuk melihat apa yang terjadi dan lari untuk memanggil manajer yang aku asumsikan. NM balas membentak Karen dan menyita semprotan merica darinya. Karen berteriak bahwa aku adalah pengkhianat rasku sendiri, bersama dengan penghinaan sebelumnya, dan menuntut agar NM menjepit aku di lantai sehingga dia bisa menyemprotkan merica dan melakukan penangkapan teroris, dan menahan aku di sana sampai polisi dan FBI tiba, karena dia bersikeras bahwa aku adalah pelakunya. Jadi pada titik ini, aku gemetar dan menangis. Detak jantungku sangat tinggi, dan aku tahu aku harus pergi atau aku akan pingsan di sana. NW bertanya apakah aku ingin pergi. Aku mengangguk. Dia meraih ranselku dan lengan yang tidak aku pegang tongkatnya. Dia dengan cepat mengantarku menyusuri lorong dan keluar dari toko. Kami baru saja meninggalkan troliku di tempat. Dia bertanya di mana mobilku, dan aku mencoba menjelaskan bahwa aku seorang mahasiswa dan harus menunggu bus. Tetapi aku batuk dan mencoba bernapas.
karena detak jantungku lebih dari 180 saat ini. NW melihat ini dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang perawat, dan aku jelas tidak baik-baik saja, dan menanyakan kondisi medisku dan apa yang aku butuhkan. Aku menjelaskan apa itu, dan bahwa aku harus duduk atau berbaring, karena aku akan pingsan. Dia menawariku untuk duduk di van mereka, yang biasanya jelas tidak, tetapi kami berdiri di tengah tempat parkir, dan aku akan pingsan. Dan saat ini otakku tidak mendapatkan banyak oksigen. Dia membuka pintu samping, dan aku duduk di tepi mobil dan langsung pingsan. Aku bangun beberapa menit kemudian. Dia memegang pergelangan tanganku di satu tangan, memeriksa denyut nadiku, dan melihat jam tangannya. Aku mengumumkan sesuatu, sehingga dia tahu bahwa aku bangun, dan dia terus mengatakan tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Setelah aku pulih sedikit, aku duduk dan menyadari NM berdiri di luar mobil. Aku meminta untuk Gatorade dari ranselku dan meminumnya, sementara dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa manajer muncul dengan security toko, dan dia menjelaskan, karena teriakan Karen, apa yang terjadi. Menyerahkan semprotan mericanya ke petugas keamanan, dan bahwa polisi telah dipanggil. Aku menoleh, dan benar saja, ada mobil polisi yang berhenti di depan toko. NM bertanya apakah aku telah terluka. Jika aku ingin berbicara dengan polisi, jujur aku takut polisi, dan hanya ingin segera pulang. Jadi aku menolak untuk berbicara dengan polisi, atau mengajukan tuntutan. NM kembali ke dalam untuk berbicara dengan polisi sedikit lebih banyak, dan aku mencoba memperbaiki jilbabku sedikit lebih baik. Aku telah kehilangan beberapa pin melalui semua ini, yang agak menjengkelkan. Jadi aku tidak bisa merapikannya seperti sebelumnya. NW memberitahu aku bahwa detak jantungku sekitar 200 ketika aku pingsan. Dan untungnya, itu turun lagi, dengan cepat karena dia mempertimbangkan untuk memanggil ambulan. Dia memberitahu aku bahwa NM mengirimi SMS padanya, dan membacakan kepadaku apa yang terjadi di toko. Ternyata aku tidak perlu menuntut. Karen sangat marah, karena NM membantu teroris bajingan untuk melarikan diri. Dia menjadi sedikit agresif. Dia berteriak pada manajer, keamanan, dan petugas polisi ketika NM kembali. Ketika dia melihatnya, dia merobek semprotan mericanya. Tampaknya mereka cukup bodoh untuk mengembalikan padanya, dan berteriak padanya. Polisi meraih lengannya untuk menghentikannya. Dia mencoba menyemprotkan merica ke polisi, yang akhirnya dirinya diborgol. NW sangat gembira saat dia diberitahu aku tentang Karen yang ditekel. Rupanya kemudian Karen mulai berteriak tentang menuntut polisi, melibatkan FBI, hal-hal klasik Karen. Aku tidak bisa melihat Karen dibawa ke penjara dengan sedih. Busku berhenti, dan NW membawaku ke sana. Sejak itu, aku menolak untuk pergi sendiri ke toko manapun jika aku mengenakan jilbab, meskipun aku tinggal di daerah yang berbeda sekarang. Cerita kedua. Retail yang seperti neraka. Aku bekerja untuk toko seni dan kerajinan Michael selama 9 tahun. Beberapa kali terakhir adalah selama liburan untuk mendapatkan uang tambahan. Aku adalah seorang supervisor front-end beberapa tahun pertama, dan akhirnya dibenci berada di kasir karena pelanggan yang bajingan. Aku pernah mengalami satu hal yang membuat aku sangat kesal saat hamil, sehingga aku mengalami persalinan prematur, yang untungnya dihentikan oleh dokter. Aku bahkan memberitahu manajer perekrutan bahwa aku tidak ingin bekerja di kasir, kecuali ada banyak orang yang mengantri. Jadi suatu malam, sekitar jam setengah 9 malam, aku dipanggil karena antrean panjang. Toko itu sebagian besar sudah sepi pada saat ini, karena tampaknya semua pelanggan memutuskan untuk check out pada waktu yang sama. Aku naik ke kasir dan menurunkan antrean. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan kasir lain dan pelanggannya, tetapi aku tahu itu semakin panas, karena pelanggan terus berbicara semakin keras. Aku memeriksa barisan 6-7 orang, sementara kasir lain memiliki wanita yang sama yang ada di sana ketika aku berjalan. Aku selesai dengan orang terakhir dalam antreanku, dan mulai mendengarkan. Pelanggan sangat marah karena kupon. Dia mencoba membeli 7 produk mahal yang sama, dan ingin menggunakan kupon diskon 50% untuk masing-masing produk. Kasir berusaha menjelaskan sebaik mungkin kepada wanita itu, bahwa kebijakan perusahaan adalah satu jenis kupon per pelanggan per hari. Pelanggan berteriak padanya untuk menggunakan kupon secara terpisah. Sekali lagi, kasir mencoba menjelaskan bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Karyawan kantor menghitung kupon dan memeriksa pembelian, bla bla bla. Gadis ini kasir berusia seperti 16 tahun. Ini adalah pekerjaan pertamanya. Dia baru bekerja di sana selama lebih dari seminggu. Dan ya, manajemen membuatnya takut melanggar kebijakan kupon.
Dia berusaha sangat keras untuk bersikap baik kepada pelanggan, tetapi wanita itu tidak mau. Pelanggan hanya berteriak dan mengatakan kasir tidak mau membantunya. Kasir lain akan melakukannya, dan seterusnya. Pelanggan berjalan untuk meletakkan trolinya dengan setumpuk kupon di tangannya. Masih berteriak dan mengoceh sepanjang waktu. Dia kembali ke kasir dan mengambil tasnya yang berisi satu pembelian. Aku masih di tempat kasirku, mencoba untuk menyortir dokumen. Aku baru saja akan berjalan untuk mencoba membantu ketika pelanggan mencoba melemparkan kuponnya ke wajah kasir itu. Bahkan sebelum aku menyadari apa yang aku lakukan, aku keluar dari belakang registerku. Dan di wajah wanita ini berteriak padanya untuk keluar dari toko sebelum aku memanggilnya polisi padanya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia akan memanggil manajer. Yang ku jawab, "Oke goblok, silahkan. Aku akan menunjukkan kepada mereka video kamu mencoba menyerang kasirku. Dan tuduhan apapun karena mencoba menipu perusahaan dengan menggunakan begitu banyak kupon. Keluar dari toko ini." Dia jelas terkejut dengan teriakanku di wajahnya dan memakinya. Dia berkata, "Apakah kamu manajernya?" Pada titik ini, manajer yang bertugas telah mendengarkan teriakan itu dan bergegas ke atas, tetapi berdiri di samping. Tidak, aku tidak, tetapi dia berdiri di sana. Dan dia akan mendukungku 100%. Dan biarkan aku katakan, aku jauh lebih baik darinya. Keluar dari sini, sekarang! Pelanggan itu pucat ketika melihat aku dan manajer yang siap memegang HP di tangannya dan mencoba memanggil polisi, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan keluar. Saat itulah aku menyadari bahwa aku harus keluar dari retail dan tidak pernah bekerja di belakang register lagi. Semuanya terjadi sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kedengarannya. Aku seharusnya menelpon manajer segera setelah aku mendengar wanita itu semakin keras. Tetapi aku pikir aku bisa mengatasinya ketika aku bebas. Aku meminta maaf kepada kasir bahwa aku tidak masuk lebih awal atau memberikan bantuan. Dia berlinang air mata, tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak berbicara tentang wajah pelanggan itu. Ketika aku berteriak dan memanggilnya goblok. Haha. Ternyata dia memiliki selera humor yang bagus dan anak yang cukup keren. Juga kupon itu tidak benar-benar menyentuh wajahnya, bahkan jika itu terjadi, dia bahkan tidak akan mendapatkan potongan. Aku pergi ke manajer toko keesokan paginya untuk menjelaskan apa yang terjadi dan mempersiapkan perusahaan untuk marah kepadaku. Aku selalu memperingatkan mereka ketika aku pikir seseorang akan mengeluh tentang aku. Aku kira aku menaruh rasa takut pada wanita itu, karena dia tidak pernah menelpon siapapun untuk mengeluh tentang diriku. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.